Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau berbagi pengetahuan mengenai bagaimana cara bermain selection tool di software Gym. Saya kasih tahu tips and triknya. Nah, ini kira-kira caranya sama nggak ya seperti di Photoshop atau software manipulasi lainnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips and triknya, tekniknya bagaimana, dan bagaimana cara bermain warnanya. Sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak videonya mengenai bagaimana menggunakan selection tool di Gym. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan bagaimana tips and trick ketika teman-teman ingin menggunakan selection tool yang ada di Gym. Wah, kira-kira sama nggak ya seperti di software aplikasi manipulasi lainnya. Jadi kalau di sesi pertama kemarin saya hanya sekilas mengenai cara kerjanya seperti apa, dan saat ini saya ingin menjelaskan kira-kira bermainnya seperti apa tekniknya. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman. Oke, langkah pertama mungkin teman-teman harus menciptakan lembaran baru dulu. Di awal kita harus ke menu file, pilihnya new. Terus kemudian pastikan teman-teman diklik di bagian yang namanya di sini ukurannya ya. Karena kita baru latihan hari pertama di sesi kedua. Jadi jangan macam-macam, nggak usah neko-neko. Nanti ada sesi berikutnya yang lebih keren-keren buat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan software Gym ini secara maksimal, kurang lebih seperti itu. Oke, pertama-tama saya coba untuk merubah lembaran barunya. Kita lembaran baru ya, nggak usah besar-besar. Saya menggunakan namanya satuan pixel, terus kemudian teman-teman rubah ukurannya 800 widthnya, sedangkan height-nya 600. Simple, sederhana. Terus kemudian pastikan teman-teman untuk yang PPI-nya, resolusinya saya kasih dibuka di bagian advance-nya. Jadi advance, di sini diganti namanya advance option. Saya ganti 100 aja teman-teman. Ya, 100 aja, nggak usah gede-gede. Oke. Terus kemudian pastikan color space-nya RGB. Terus kemudian precision-nya 8 bit grid ya. Terus kemudian di sini teman-teman bahwa kita pengen backgroundnya berwarna putih ya. Di sini saya tidak akan jelaskan lagi kira-kira foreground itu apa, background itu apa, transparansi itu apa. Teman-teman kalau ingin mau tahu caranya kira-kira ini bagaimana cara kerjanya, teman-teman lihat aja di video sebelah kiri saya. Itu di pengenalan mengenai user interface dari Gym itu sendiri. Oke, saat ini saya pilihnya adalah yang white. Oke, lalu saya pilih OK. Nah, setelah kita mendapatkan media seperti ini, kertasnya ya teman-teman, seperti kita ketahui bahwa tool-toolsnya ada di sini. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara ulang mengenai kira-kira tool optionnya seperti apa, semuanya di sini. Tapi saya hari ini konsentrasi hanya seleksi, yaitu seleksi yang namanya rectangle, seleksi ellipse, terus kemudian ada lagi namanya seleksi, di sini ada free, ada section selection, ada foreground selection, dan yang berikutnya adalah fuzzy selection dan fuzzy selection sama select by color. Sampai di sini ya materinya ya. Oke, yang pertama dulu. Teman-teman kalau kita menggunakan yang namanya seleksi rectangle atau ellipse ya, teman-teman tinggal pilih aja alatnya. Jadi seleksi ini ibaratnya kita membuat batasan area tertentu tapi belum terisi warna. Jadi masih seleksi, masih bersifatnya bayang-bayang ya. Baru kita seleksi, baru nanti baru dikasih warna. Oke, yang pertama mungkin saya menggunakan yang namanya rectangle, terus kemudian saya seleksi, pilih rectangle, lalu dibuat di layarnya, di kertasnya teman-teman. Nah, untuk seleksi ini teman-teman di Gym sudah memberi fasilitas kayak bounding box itu namanya ya. Teman-teman bisa menggeser, memperbesar, memperkecil, atau merises ukuran seleksinya. Kalau sudah selesai, sudah setuju dimensi seperti apa yang kita mau, lalu teman-teman tinggal tekan enter, selesai. Kalau di software aplikasi lainnya biasanya saya menggunakan Photoshop, biasanya waktu saya buat seleksi langsung begitu saja. Nah gitu ya, tidak di-adjust dulu, langsung dibuat tek gitu ya kurang lebih. Nah setelah sampai di sini teman-teman juga bisa memberi warna untuk coloringnya. Kita menggunakan yang namanya warna foreground dan background. Ini dia, ini foreground yang depan yang saya tunjuk, yang background itu yang bawah, yang hitam itu yang di atas foreground, yang background itu di belakang ya. Oke, kalau yang depan, kalau kita ingin memberi warna yang depan, teman-teman tekan namanya kontrol koma. Kontrol koma dia akan mengambil warna hitam. Ketika teman-teman mengontrol titik, dia akan mengambil warna yang putih.
Misalkan saya ganti deh warnanya, ini salah satunya. Jadi saya pilih di sini, saya pilih oke, pilih lagi di bawah warnanya, mungkin warna biru dan sebagainya. Caranya sama teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ditekan mau yang merah atau yang biru. Kalau yang merah berarti kan yang atas. Kita tekan Ctrl koma. Yeah. Kalau di aplikasi lain kan pakai Alt Del, Ctrl Del, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sama saja. Cuman di sini kita hanya berusaha bagaimana mengingat ulang dengan shortcut yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau saya memberi warna yang biru, saya tekan Ctrl titik. Selesai. Tapi teman-teman kalau misalkan ingin menormalkan kembali warna yang foreground dan background di sini, teman-teman cukup tekan D aja di keyboard ya. Ini sama dengan Photoshop kurang lebih. Terus kalau kepengen memindah antara warna foreground dan background, putihnya ke atas atau hitamnya ke bawah, teman-teman tinggal klik di sini atau tekan X, sama saja. Di Photoshop juga begitu. Jadi teman-teman yang sudah pernah belajar Photoshop kalau mau kemari gampang. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah belajar Photoshop, ikutin saja saya, nanti baru teman-teman bisa melakukan dan bisa maksimalkan kira-kira bagaimana cara menggunakan software ini. Oke, misalkan saya pengen buat lagi deh, sebelah sini buat kotak lagi, terus kemudian saya kasih warnanya, saya mau warnanya biru muda deh, atau aqua kayak gini. Lalu saya enter, lalu saya tekan Ctrl koma. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini boleh dilakukan dengan cara sama dengan yang ellipse ya, teman-teman boleh dilakukan. Kira-kira kita bisa menggeser-geser di bagian dalamnya, kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira ukurannya mau bagaimana, silahkan. Caranya seperti itu. Setelah itu baru teman-teman tinggal tekan enter, lalu diberi warna. Apakah warnanya yang berbeda atau mau pilih yang lain, silahkan. Oke, saya misalkan warnanya agak merah ya. Oke, lalu dipilih warnanya, kemudian saya tekan Ctrl koma. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerjanya teman-teman. Ini untuk yang seleksi kotak dan seleksi rectangle. Nah, sebelum saya menjelaskan seleksi lain, teman-teman, bahwa ini saya buat lembaran baru lagi yang baru ya. Saya buat lembaran baru deh. Ini warna nanti masih ada hubungannya. Saya buat lembaran baru lagi. Teman-teman juga boleh membuat lembaran baru dengan ukuran sama, tidak ada perubahan, lalu di oke aja. Oke. Sorry. Di sini kondisinya tadi saya oke karena dia mengambil warna background yang bawah. Kenapa hitam? Karena mengambil warna background yang bawah ya, yaitu background latar ya. Nah, teman-teman kalau misalkan tergantung ini dari mana, dari sini. Ketika kita file new, teman-teman akan dihadapkan namanya option, add on option. Nah, di sini pilih semuanya mana. Nah, kalau background berarti yang bawah, kalau foreground berarti yang atas. Nah, ya. Foreground itu yang atas, background itu yang bawah. Kalau mau putih, putih. Kita pilih putih aja ya. Oke. Nah, jadi ada 3 kertas. Kalau yang ini nggak suka tinggal dihapus saja. Di sini ada pilihan. Jadi di bagian atas ini adalah di mana file-file yang kita punya yang kita akan ambil, yang kita tampilin di sini. Ini adalah tempat di mana file-file yang kita akan gunakan nantinya. Ya, ini saya hapus saja deh. Saya hanya 2 doang. Saya ingin menjelaskan masih di bagian rectangle dan ellipse. Oke, ketika kita bermain dengan rectangle, teman-teman, ya baik ellipse, ini berlaku untuk ini ya. Berlaku untuk yang untuk seleksi yang lain. Jadi ini berlaku untuk seleksi lain. Ciri-ciri bagaimana? Ketika kita bermain dengan rectangle, teman-teman akan melihat bahwa di sini ada modenya, ada modelnya. Kita bisa menambah seleksi, bisa mengurangi seleksi, bahkan bisa meng-cropping seleksi. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman boleh mengeklik di sini, lalu di seleksi begini dia akan mengambil area, menambah area kurang lebih. Itu yang nomor 2. Kalau nomor 3 itu memotong, mengurangi. Nah, gitu ya. Oke, kalau udah di enter, hasilnya kayak gini. Seleksi lagi, lalu di enter seleksi. Nah, hasilnya seperti itu. Dan kalau misalkan yang nomor 4, teman-teman diseleksi, dia akan meng-cropping bagian yang terseleksi. Lalu di enter. Nah, seperti itu. Ini saya biasanya menggunakan, contohnya bisa untuk apa sih kok harus ada kayak gini? Contohnya saya mau bikin kunci, contohnya mau bikin gambar ya. Sederhana, saya menggunakan yang namanya ellipse kurang lebih. Oke, untuk menghilangkan seleksi, teman-teman cukup tekan Ctrl Shift A, membatalkan atau deselect ya. Atau kalau di software lain menggunakan Ctrl D, di sini menggunakan Ctrl Shift A kurang lebih. Oke, saya mau bikin yang namanya adalah kunci misalkan. Saya buat lingkaran dulu. Kira-kira begini. Terus saya menambahkan yang menggunakan yang namanya rectangle. Saya bisa langsung menekan Shift, boleh. Atau klik di sini juga boleh, sama aja. Saya tekan Shift, sama aja. Saya tambah di sini. Oke, udah di enter, sudah jadi. Terus saya tambahkan lagi di sini.
Misalkan gini. Saya enter lagi. Saya udah dapat, terus saya potong lagi menggunakan yang namanya tadi kontrol. Nah, jadi tekan kontrol, otomatis akan memotong seperti ini. Nah, enter. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau bolongin bagian dalamnya juga bisa sama. Kita bisa menggunakan yang namanya ellipse, lalu tekan yang namanya kontrol, lalu potong dari dalam. Lalu di enter. Setelah itu teman-teman tinggal beri warna. Kira-kira warna apa yang mau merah atau kuning atau hijau, silakan. Sesuai kebutuhan. Pilih warnanya dari sini, ya. Sesuai kebutuhan. Memilih warna sebelah kanan ini yang saya tunjuk. Terus kalau misalkan warnanya mau terang gelapnya di sebelah sini. Oke, simple, sederhana ya. Kalau sudah di oke, lalu tekan warnanya, tuang ke dalam bagian seleksi yang sudah kita buat. Saya tekan kontrol koma. Selesai. Kurang lebih seperti itu ya, simple, sederhana. Oke, terus kemudian teman-teman juga bisa mengontrol ketika bermain rectangle. Misalkan saya buat ini, saya hilangkan seleksinya, saya kontrol shift A. Terus teman-teman misalkan membuat rectangle. Saya buat kotak di sini contohnya. Kenapa tidak bisa? Karena kondisinya mode di sini. Saya pilih yang pertama. Nah, itu dia. Saya seleksi dulu. Terus kemudian teman-teman di sini bisa melihat bahwa ada yang namanya position. Position ini adalah peletakan dari seleksi kita. Jadi kalau kita geser, teman-teman bisa melihat di sini bahwa ada perubahan. Nah, itu dia perubahannya. Kalau misalkan saya ketik 0, berarti dia pindah ke atas ke 0. Oh, 0-nya di sini ternyata. Gitu ya. Ini posisi. Sedangkan kalau di sini adalah ukuran dari seleksinya. Nah, apakah seleksinya mau sama besar? Oh, saya mau 100 kali 100. Boleh, ketik aja 100 kali 100. Nah, itu dia teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengontrol di sini. Oke, nah saat ini saya mencoba untuk menuang warnanya, misalkan warna berbeda, warnanya taruhlah warna merah, terus kemudian saya tekan Alt Del. Sorry, saya biasa menggunakan Photoshop. Saya tekan Ctrl koma, terus kemudian saya geser ke kanan. Setelah geser ke kanan, ya, terus saya mencoba untuk bermain feather edge. Nah, di sini ada feather edge, teman-teman, tunjuk untuk apa? Kalau di Photoshop juga ada. Di Photoshop juga ada, di atasnya namanya feather edge option ya. Jadi untuk mengeblur, pinggirnya agak ngeblur. Nah, teman-teman bisa mengklik di sini, di bagian radiusnya. Makin besar nilainya, berarti blurnya nanti yang dituangkan warnanya akan lebih ngeblur. Sebelum kalian menuangkan warna, kalian boleh lihat sebelah sini. Di sini namanya ada navigator, informasi bahwa nanti hasilnya kayak gini. Kalau saya kecilkan radiusnya, nanti kayak gini ya. Nah, dia akan lebih solid. Sedangkan kalau saya naikkan, geser ke kanan ya. Saya naikkan misalkan feedernya. Dia makin ngeblur, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, setelah sampai sini baru teman-teman tinggal tekan kontrol koma. Nah, hasil akan seperti ini kurang lebih. Tetapi ketika teman-teman nggak mau, saya nggak mau bentuknya ngeblur tapi maksudnya agak rounded. Teman-teman jangan menggunakan yang namanya feather, tapi gunakanlah yang namanya rounded corner. Nah, teman-teman di sini saya geser ke kanan dulu ya. Saya geser ke kanan dulu bahwa saya geser ke kanan di sini. Saya geser ke kanan. Saya kepengen misalkan maunya pakai rounded corner. Jadi teman-teman tinggal ditarik aja kira-kira lengkungnya seberapa. Nah, ini tetap solid. Nah, meskipun saya naikkan radiusnya, lalu saya tekan ini terlalu besar ya, maaf. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, perubahannya. Oh, ternyata kayak gitu. Ketika teman-teman memberi tekan kontrol koma, nah dia tetap solid tapi tidak ngeblur. Itu tips-tipsnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya feather dan rounded corner. Ini berlaku untuk yang namanya ellipse. Ellipse juga ada sama. Rectangle juga ada sama, kurang lebih. Ya, semuanya fasilitas sama. Jadi semua jenis seleksi bisa menggunakan teknik yang namanya feather, edge, dan rounded corner, kurang lebih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian foreground selection. Di sini ada namanya free selection. Ini gimana cara kerjanya? Sama teman-teman ya, sama cara kerjanya. Jadi optionnya agak berbeda dengan si rectangle dengan si ellipse ya. Oke. Jadi kalau free selection dia hanya bentuknya seperti ini aja, hanya feather doang, kurang lebih ya, tidak ada roundednya. Karena kenapa? Karena bentuknya mungkin karena bebas ya kalian temennya. Oke, saya tekan Ctrl Shift A. Terus kemudian teman-teman tinggal diseleksi kira-kira saya buat lembaran baru aja deh. Saya buat lembaran baru ya. Biar gampang. Oke, langsung di oke aja, tidak ada perubahan. Waduh, warnanya. Tidak apa-apa. Kalau teman-teman sudah terjadi kayak gini, kalau misalkan mau dijadikan putih gampang, teman-teman tinggal diklik di sini aja. Di sini di layer ada namanya kayak tanda kertas plus. Pilihnya yang namanya white. Oke. Dah, putih. Ini ada 2 layar. Kalau nggak mau tinggal dibuang aja di tong sampah, tarik aja, tempel ke tong sampah di sini. Simple, sederhana.
Oke, saya mau menjelaskan yang namanya free selection. Free selection tuh teman-teman, ini ibaratnya kayak lasonya di Photoshop ya. Teman tinggal diseleksi seperti biasa seperti ini. Oke, kembali ke titik awal, lepas, lalu di enter, tinggal beri warna. Saya maunya warna hitam atau warna merah, silakan kontrol koma. Itu, terus saya seleksi lagi. Oke, terus saya kasih warna beda. Oke, saya seleksi lagi di sini. Saya enter dulu baru di enter. Baru saya buat seleksi baru lagi kemari. Nah, beri warna lagi. Silakan warnanya beda ya. Apa, kuning, hijau, dan sebagainya. Koma. Nah, teman-teman, ketika kita bermain dengan yang namanya di sini ada namanya free selection. Nah, teman-teman di sini bisa diklik secara tidak ditahan terus, diklik begini. Terus kemari atau langsung dibuat begini, lepas lagi kemari juga boleh. Nah itu ini agak unik ya kalau aku lihat di gym ini. Jadi ketika kita membuat seleksi sebelum kita menyetujui, kita bisa mencoba untuk mengedit kira-kira bentuknya seperti apa. Nah bisa diedit lagi gitu kurang lebih ya. Enaknya gitu. Langsung nggak perlu perintah-perintah lain, langsung diedit di sini. Oke, kemudian kalau sudah setuju baru teman-teman tekan enter, baru diberi warna. Oke, warnanya misalnya maunya biru. Lalu teman-teman tekan kontrol koma. Selesai, seperti itu ya. Ini untuk yang pertama yaitu yang namanya ini adalah free selection. Kalau yang satu lagi scissor selection, ini beda dengan si free selection. Bedanya di mana? Ini saya hilangkan dulu ya. Saya tekan kontrol shift A. Jadi teman-teman ketika menggunakan scissor ini, teman-teman harus bentuknya, caranya adalah teman-teman tinggal diklik, klik lepas. Dia kayak poligon sifatnya, gitu ya. Nah lurus tuh. Nah gitu, baru ketemu kalau sudah selesai, tinggal di enter. Nah baru teman-teman silakan memberi warna sesuai dengan selera. Cara kerjanya seperti itu. Kontrol koma. Oke. Nah, kontrol shift A, saya ulang lagi. Dan berikutnya, nah untuk yang foreground selection ini bagaimana? Nah, ini dia teman-teman. Ini yang baru saya ketemu di sini. baru saya alami bahwa si Jim ini menciptakan salah satu yang saya tahu ya, menciptakan seleksi. Dia bisa di dalam satu seleksi itu bisa dua efek yang ditimbulkan. Nah, maksudnya bagaimana? Ini saya coba untuk buat lembaran baru ya. Oke, saya buat lembaran baru, terus kemudian saya coba untuk yang pilihnya adalah white. Oke, terus kemudian teman-teman menggunakan yang namanya taruhlah ini dia, foreground selection ya. Ketika teman-teman seleksi misalkan begini, jadi memberi batas nih. Nah, ketika kita membuat seleksi seperti ini, di sini kan ada area luar, area dalam ya. Nanti ketika sudah sampai sini baru teman-teman di enter. Nah, ketika di enter teman-teman akan di sini si seleksinya bisa membedakan hasilnya. Kalau yang dalam ini nanti hasilnya akan ngeblur, kalau yang luar itu tidak ngeblur. Lihat nih ya. Ketika saya gores di sini, sampai di sini. Lihat, perhatikan ya. Di sini ada warna bagian dalam, ini bagian luar. Ya. Jadi kita bisa melihat hasilnya kalau bagian dalam itu biasanya nanti ngeblur, kalau bagian luar itu seleksinya akan solid. Warna kuning itu dihasilkan dari sini tadi barusan, dan besar kecilnya dari roda ini teman-teman bisa mengatur di sini ya, mengatur di sini. Kalau besar, kalau dinaikin berarti ya dia bagian besar, kalau dikecilin berarti akan mengecil. Atau shortcut cara cepatnya sama seperti di Photoshop, di samping huruf P itu ada kotak kurung tutup dan ada kotak kurung buka atau kurung kurawal ya. Jadi bisa diatur aja, diklik aja, ditahan, bisa digedein, kurang lebih itu sama saja kurang lebih. Oke. Nah, bisa dibesarin nih. Nah, kayak gini untuk besar ini, saya menekan tombol di samping huruf P itu ada kotak kurung tutup sama kotak kurung buka. Nah, ya, oke. Ketika saya buat begini. Nah, lihat nih ya. Ketika dalam area ini dia akan ngeblur, ketika di luar area ini akan menjadi solid. Oke. Kalau sudah sampai sini baru tekan enter. Nah, nanti si Jim akan mengkalkulasi alpha untuk pixelnya, kurang lebih seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau sudah tinggal di enter. Nah, kayak gini teman-teman. Dan teman bisa melihat bahwa gambarnya udah ketahuan di sini ya. Jadi bagian yang di luar itu akan solid, bagian yang dalam yang tadi kita seleksi di awal
pola di awalnya itu pasti ngeblur. Oke, kalau sudah sampai sini tinggal dituang aja warnanya. Kira-kira warna apa yang kita mau. Simple, Ctrl, koma. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi yang bagian dalam itu ngeblur, bagian luarnya malah solid. Itu dia. Itu kelebihannya. Itu menggunakan yang namanya foreground selection. Oke, yang terakhir di sini ada namanya Fuji Selection dan Select by Color. Itu bedanya apa? Oke. Untuk mengetahui fungsi dari Fuji Selection dan Select by Color, teman-teman harus menggunakan gambar yang ini. Nah, contohnya ini paling gampang. Simple. Kalau yang pertama, teman-teman, kalau Fuji Selection ini biasanya untuk menseleksi hanya satu elemen objek di satu warna, di satu objek, satu elemen ya. Oke, saya klik di sini ya. Saya klik di sini di merah di sini dan dia hanya memilih merahin doang. Nah, itu namanya Fuji Selection. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya Select by Color, nah ini berbeda teman-teman. Ini saya Ctrl Shift A ya. Saya Ctrl Shift A. Ketika saya klik merah di sini, nanti merah di sini akan terpilih juga. Nah, itu dia. Memang kalau baru pertama kali kalau nyoba-nyoba apa bedanya gitu. Tapi kalau yang ini udah ketahuan. Kalau Select by Color, jadi ketika saya klik warna, jadi dia membaca warna. Ya, kalau yang untuk yang Fuji Selection itu, Fuji Select, dia membaca satu objek dan satu warna dalam objek itu. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau yang Select by Color, dia tidak membaca satu objek, satu warna. Tapi di satu gambar itu, di satu kertas ini, kira-kira ada warna merah di mana aja. Nah, ketika saya klik warna merah, yang di sini akan terseleksi. Begitu pula dengan yang ini. Kalau saya klik di sini, nanti akan yang terseleksi juga yang lainnya kena. Nah, itu merah tuh, yang solidnya sama. Kurang lebih gitu ya, gampang ya. Saya ulangi. Sekali lagi, kalau untuk yang Fuji Select itu menseleksi berdasarkan gambar, bukan isi dari secara keseluruhan kertas gambar di medianya. Jadi kalau diklik di sini ya hanya dia doang yang dipilih, meskipun di sini ada warna yang sama. Ya, itu dia. Jadi hanya satu gambar doang, nggak satu gambar elemen lah gitu ya. Sedangkan kalau yang Select by Color, elemennya banyak di satu gambar, kalau warnanya sama ya terseleksi semua, karena semua ini dia terbukti terseleksi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara menggunakan seleksi di dalam GIMP. Jadi tekniknya agak berbeda-beda ya, tapi seru juga. Nanti kita akan kembangkan bagaimana kira-kira dengan seleksi ini kita bisa buat apa saja. Bila mana materi yang bermanfaat dan berguna, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai desain yang berbeda-beda menggunakan GIMP.